Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah pertemukan kita dalam kajian pada malam hari ini. Insyaallah kembali kita akan membahas kitab Matan Safinatun Najah di madhabi Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, sampai di mana pembahasan kita kemarin? Ada yang masih ingat sampai di mana pembahasan kita kemarin? Pembahasan kita masih di basmalah. Jadi kemarin pembahasan kita masih di basmalah. Basmalah ada berapa hukum dalam membaca basmalah? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat berapa hukum membaca basmalah? 5. Ayo, sahih. 5. Jadi ada wajib, kemudian sunnah, mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami baca ulang matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin di sini maknanya huwa as-sana, puji-pujian, atau as-sana'i bil lisani 'alal jamil, yaitu puji-pujian dengan lisan dengan sebaik-baik pujian. Kemudian Allah atau Ar-Rabbu ma'nahu Al-Malik. Jadi Rabb maksudnya di sini adalah penguasa atau raja. Walahu ma'anin ghairu hadza, dan banyak makna-makna lain dari Ar-Rabb. Jadi banyak makna-makna lain dari Ar-Rabb, yaitu seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal alamin huwal insu wal jinnu wal malaikah. Jadi di sini alhamdulillahirabbil alamin. Alamin maksudnya di sini al alamin adalah manusia, jin dan malaikat. Jadi makna umumnya di sini adalah as-sana'u bil lisan, yaitu puji-pujian dengan lisan, alal jamil dengan sebaik-baik pujian, ala jihati tabjil mutakhassun billahi malikil insani wal jinni wal malaikah. Jadi puji-pujian dengan lisan dengan sebaik-baik pujian yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, raja atau pemilik manusia, jin dan malaikat. Kemudian puji-pujian walil hamdi arkanun khamsah, dan puji-pujian ini memiliki 5 rukun. Jadi dia bisa disebut puji-pujian dan dia bisa disebut dengan puji-pujian
Jadi walil hamdi arkanu khamsah, dan puji-pujian ada 5 rukunnya. Jadi kapan kurang satu, dia tidak bisa disebut dengan alham, dia tidak bisa disebut dengan pujian. Jadi arkan yang pertama, rukun yang pertama yaitu harus ada yang memuji. Jadi harus ada yang memuji. Kemudian yang kedua ada al-mahmud wa huwal mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipuji. Kemudian yang ketiga mahmudun bihi, dengan menggunakan apa dia memuji. Di sini contohnya ada wa huwal lisan masalan. Jadi contohnya adalah seperti menggunakan lisan. Kemudian mahmudun alaihi, dengan sebab apa dia memuji. Sini wa huwa ni'mah, yaitu dengan sebab nikmah. Dengan sebab nikmat-nikmat. Kemudian yang terakhir yaitu dengan sighah, yaitu dengan bentuknya seperti apa? Bentuknya ucapan alhamdulillah atau ucapan-ucapan lainnya. Jadi bisa dikatakan pujian jika terpenuhi 5 rukun tadi. Yang pertama harus ada pemuji, kemudian ada yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan apa dia memuji, kemudian karena kenapa dipuji, dan pujiannya seperti apa, dalam ucapan dengan bentuk apa. Kemudian puji-pujian memiliki walahu aqsamun arba'ah, dia terbagi menjadi 4. Jadi puji-pujian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hamdun qadimin liqadimin wa huwa hamdullahi li nafsihi. Jadi yang pertama yaitu seseorang atau diri memuji diri sendiri. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memuji dirinya sendiri dengan mengatakan sebaik-baik, ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Jadi Allah mengatakan, dan aku adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian yang kedua yaitu hamdun qadimin li haditsin wa huwa hamdullahi li ba'di ibadihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian hambanya. Jadi yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ni'mal 'abdu innahu awwab. Jadi yang di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Allah katakan ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab. Kemudian yang ketiga hamdu haditsin liqadimin, yaitu puji-pujian dari seorang hamba untuk Allah puji-pujian dari seorang hamba untuk hamba yang lainnya. Jadi hamdu haditsin liqadimin ya haditsin. Jadi dari manusia dia kemudian memuji manusia yang lainnya. Seperti seseorang mengatakan ni'mar rajuli zaidun, sebaik-baik laki-laki adalah Zaid. Kemudian yang terakhir adalah hamdu haditsin liqadimin, yaitu hamdunallah azza wa jalla ka qaulina alhamdulillah, sebagaimana yaitu puji-pujian dari kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji-pujian tadi terbagi menjadi 4, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk kepada sebagian hambanya,
kemudian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba kepada hamba yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Jadi makna as-shalah di sini wa shalla di sini adalah as-shalah. Kemudian kapan kata as-shalah ini wa sallallahu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah rahmat. Maka dia adalah rahmat. Kemudian jika dia datangnya dari malaikat, maka dia adalah permohonan ampun. Maka dia adalah permohonan ampun. Kemudian au minal adamain fatadarruun wa du'aun, dan jika dia dari manusia, jika salawat itu dari manusia, maka yang dimaksud adalah munajat dan doa. Jadi kami ulangi. Jadi as-shalah di sini maksudnya adalah ad-du'a. Jadi jika doa tersebut, salawat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah rahmat. Dan jika dari malaikat bersolawat, maka dia adalah permohonan ampun. Dan jika manusia yang bersolawat, maka dia adalah munajat dan doa. Kemudian kita lanjutkan wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi yaitu keluarga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya ajma'in keseluruhan. Maksud dari aluhu sallallahu alaihi wasallam humul mu'minuna min bani Hashim wal Muttalib. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan alihi di sini adalah seluruh manusia dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi wa alihi adalah humul mu'minuna, yaitu seluruh manusia dari Bani Hashim dan Muttalib. Kemudian wa sahbuhu humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ardi fi hayatihi ba'dan nubuwah. Jadi sahabat di sini yang dimaksud sahabat adalah mereka yang berkumpul bersama Rasulullah, mereka yang masuk dalam agama Islam hingga walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian yang ketika Rasulullah meninggal kemudian tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disebut sahabat. Kemudian disebutkan dalam kitab ini wa kulluhum udul, dan setiap sahabat itu udul, adil. Setiap sahabat itu adil. Dan sahabat yang terbaik di antara para sahabat yaitu al-asyarah, yaitu sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa afdaluhum al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. Jadi mereka 10 orang yang telah dikabarkan untuk mereka jannah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad ibni Abi Waqqas, Sa'ad ibni Sa'id ibnu Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah, wa Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian kita lanjut pada faslun selanjutnya, yaitu
arkanil islami khamsatun. Jadi rukun iman ada, arkanil islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi disebutkan di sini faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Kemudian wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Tiga. Mafi? Oke, kita lanjutkan. Arkanul islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Jadi maksud di sini dari al-Islam yaitu keyakinan. Jadi yang pertama awwaluha asy-syahadah. Jadi yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahadah maksudnya di sini tayakkunu alla ilaha illallah. Jadi meyakini bahwasannya la ilah, tiada sesembahan, la ma'buda bihaqqi mawjudin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak, bihaqqin yang berhak, yang pantas adanya disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yaitu la ma'buda bihaqqin mawjudin illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dikatakan tidak ada yang berhak? Karena kita tahu banyak sekarang yang menjadikan sesuatu sesembahan. Mungkin kita mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Namun di luar sana banyak kemudian yang membuat sesembahan baru. Ada yang batu, ada yang kemudian roti dijadikan seperti berhala kemudian disembah, yang kemudian ketika lapar dimakan, nanti ketika ingat Tuhannya kemudian dibuat kembali dari roti, kemudian kalau lapar dimakan kembali. Jadi begitulah keadaan di luar. Ini suara luar kah? Suara luar? Enggak aja? Enggak. Dalam tuh? Jadi la ma'budan bihaqqin illallah. Jadi tiada sesembahan yang berhak adanya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muttasifun bi kulli kamalin la nihayatalah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sesempurna sifat, dengan sebaik-baik pensifatan. La nihayatalah, yang kita tidak tahu kapan habisnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sebaik-baik sifat yang kita tidak tahu sebanyak apa dan sebaik apa sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemudian
kita mengetahui ada 99 sifat Allah. Namun dikatakan di sini wala ya'lamuhu illahu, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah begitu banyak dan hanya Allah yang mengetahui akan sifat-sifatnya, akan baiknya sifat-sifatnya dan sempurnanya akan sifat-sifatnya. Kemudian wa munazzahun an kulli naqsin, dan sifatnya yang begitu indah, yang begitu sempurna, yang tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Wa munfaridun bil milki wat tadbir, wa munfaridun dan kemahaesaannya bil milki wat tadbir, dengan atas apa yang dia kehendaki dan segala aturan yang dibuatnya. Wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan kemahaesaannya atas zatnya, zat dan apa-apa yang Allah perbuat. Jadi maksud syahadat di sini la ma'budan bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sebaik-baik, dengan sesempurna sifat yang tidak kita tahu sesempurna apa sifat tersebut dan sebanyak apa sifat Allah tersebut. Kemudian wa anna Muhammada, jadi wa anna Muhammadan di sini yaitu Muhammad bin Abdullah ibni Abdi Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab ini juga para ulama waqtalafal ulama'u fi bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qaulaini. Di sini juga kemudian penulis mengangkat perbedaan pendapat ulama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikirim untuk malaikat? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim hanya untuk manusia? Ulama bersepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin. Dan di sini ada yang berbeda pendapat pada al-malaikah, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk kepada para malaikat. Kemudian Al-Imam Al-Halimi wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi berpendapat bahwa annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Jadi Imam Al-Halimi dan Imam Al-Baihaqi berpendapat bahwa Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus untuk malaikat, jadi hanya diutus untuk manusia dan jin. Kemudian warajjaha Asy-Syuyuti, dan Imam Asy-Syuyuti merojihkan, dan Syekh Taqiyuddin As-Subki dan Syekh Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk para malaikat. Kemudian Imam As-Subki menambahkan annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqah. Jadi kemudian Imam As-Subki menambahkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim kepada untuk seluruh nabi dan juga orang-orang terdahulu. Jadi Imam As-Subki berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga diutus untuk malaikat dan para nabi dan orang-orang terdahulu. Dengan dalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ilan nasi kafatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk manusia secara keseluruhan, kafah. Jadi maksud al-kafah di sini syamilun lahum min laduni Adam ila qiyamis saah. Jadi maksudnya an-nasu kafatan, manusia secara keseluruhan adalah seluruh manusia dari laduni Adam sampai dengan terjadinya qiyamus saah, terjadinya kiamat, seluruh manusia. Bahkan Imam Al-Barizi menambahkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk setiap hewan, kemudian wal jamadat. Kemudian Rasulullah diutus untuk keseluruhan, bahkan hewan, kemudian benda-benda mati seperti pasir, wa romlin wa hajarin wa madarin, seperti pasir, batu, kemudian wazida ala dzalik annahu mursalun ila nafsihi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dirinya sendiri. Dengan pendalilan wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Rasulullah bersabda wa ursiltu ilal khalqi kafatan, bahwasannya Rasulullah diutus ilal khalqi, kepada setiap ciptaan keseluruhan. Jadi ulama berbeda pendapat pada bi'tsatin nabi, pengutusan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah hanya kemudian untuk manusia dan jin atau malaikat juga termasuk. Maka di sini tadi dikatakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya Rasulullah diutus tidak untuk malaikat, dan ada yang mengatakan bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus juga untuk malaikat. Bahkan Rasulullah dikatakan di sini Rasulullah juga diutus untuk al-hayawan, untuk hewan-hewan dan benda-benda mati. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mafi? Syahadat. Mafi syai'? Jadi kami ulangi, jadi makna asy-syahadah yaitu la ma'budan bihaqqin illallah. Jadi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sekarang banyak yang membuat sesembahan baru, maka sesembahan tersebut tidak ada yang berhak untuk disembah dan memang tidak benar adanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Secara garis besar itu ulama berbeda pendapat dari antara Rasulullah itu diutus apakah hanya manusia dan jin atau dengan manusia, apakah malaikat termasuk? Atau sama tadi makhluk Allah, benda-benda mati. Benda-benda mati. Yang dalam kisahnya disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah itu hendak berdagang bersama pamannya misalnya. Iya. Ternyata apa itu batu bersujud. Kemudian awan mengikuti. Atau apakah itu dari kisahnya Sahih? Ya, jadi
Perbedaan pendapat ulama tadi di apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus untuk kepada para malaikat atau bukan. Jadi ada ulama yang berpendapat di sini tadi, Imam Al-Halimi dan Al-Baihaqi berpendapat bahwa Rasulullah tidak diutus untuk malaikat. Kemudian Imam Asy-Syuyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus untuk para malaikat. Bahkan Imam As-Subki menambahkan Rasulullah juga diutus kepada seluruh nabi dan orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk Isya? Oke, kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada rukun Islam yang kedua. Insyaallah kita selesaikan rukun Islam yang kedua, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah hingga akhir. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.